Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Jika interval antara x-nya itu adalah 0 lebih kecil sama dengan 2pi, alias berarti ini 0 lebih kecil, x lebih kecil daripada 360, berarti ini mengcover dari kuadran 1 sampai dengan kuadran keempat gitu ya. Oke. Soalnya harus kalian perhatikan ya untuk wilayahnya. Nah, kemudian ada persamaan kuadrat dalam bentuk trigonometri. Berarti ini campur kuadrat dan trigono. Ditanya adalah cos dari x tambah pi per 2. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan sama aja sebenarnya kayak cos x plus 90. Karena kan setengah pi itu kan 90 ya. 90 apa 180? 90 ya. Nah, ini kan berarti setara dengan yang namanya cos 90 tambah x. Nah, berarti cos 90 tambah x itu setara dengan apa? Min sin x. Karena 90 tambah itu ada di kuadran kedua, maka cosnya bernilai negatif. Dan berhubung karena kelipatan 90 yang ganjil, 90 kali 1 ya, satunya ganjil, maka berubah jadi cos jadi min. Oke, jadi cos 90 tambah x itu adalah min sin x. Nah, sekarang kalau misalnya untuk nomor 11 ini berarti kita cuma nyari sin x-nya aja udah ketemu. Tapi kita lihat dulu persamaannya kayak gimana. Apakah mendukung? Terus cek. Kotangan kuadrat x ditambah 2 kosekan x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini beda bentuk nih, satu kotangan, satu kosekan. Dan di mana kotangan itu adalah cos per sin kan, karena kebalikan sepertan ya. Ingat, kotangan x itu sama dengan sepertan x. Nah, sehingga kalau misalkan tan itu adalah sin per cos, maka kotangan itu adalah cos per sin. Oke, berarti cos kuadrat x per sin kuadrat x ditambah. Nah, ini 2. Nah, untuk kosekan itu berarti 1 per sin. Berarti jadi 2 per sin x gitu ya. Nah, 2 per sin x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini yang kalian perhatikan kan karena kita butuh sin x nih. Nah, kalau ini kan kalau kita kalikan dengan sin kuadrat x, ya kan? Maka akan sisa cos kuadrat x-nya aja. Nah, berarti gimana caranya? Nah, ingat ya cos kuadrat. Kita tahu bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. So, cos kuadrat x ini sama dengan 1 kurang sin kuadrat x. Ya udah, berarti ini hasilnya adalah 1 kurang sin kuadrat x ditambah 2 kali sin x. Ya, karena kan 2 per sin x kali sin kuadrat x, hasilnya kan sin x ya. Nah, ditambah 2 sin kuadrat x sama dengan 0. Nah, sehingga kalau ini kita totalkan, min sin kuadrat x tambah 2 sin kuadrat x itu akan setara dengan sin kuadrat x ditambah 2 sin x ditambah 1 sama dengan 0. Ya udah, kita bikin faktor sin x, ini sin x gitu. Kalau kalian nggak pede, kalian mau rubah dulu jadi permisalan, ya monggo, nggak karan. Nah, sin x berapa dikali berapa kalau ditambahin hasilnya plus 1, kalau ditambahin hasilnya plus 2. Ya, sama-sama plus 1 ya. Jadi di sini plus 1, di sini plus 1. Nah, berhubung karena sama, so dapat disimpulkan bahwa sin x tambah 1 tuh harus sama dengan 0. Nah, berarti sin x-nya ini sama dengan min 1. Nah, ya udah. Karena berhubung sin x sama dengan min 1, berarti di sini kita bisa jawab. Berarti min sin x itu sama dengan min dari min 1. Jawabannya adalah 1. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Gitu. Nah, atau yang tadi saya bilang, kalau kalian mau misalkan dulu, ya nggak apa-apa. Jadi kita misalkan bahwa P itu sama dengan sin x. Nah, jadinya berarti ini P kuadrat tambah 2P tambah 1 sama dengan 0. Jadi ini P, ini P, ini P. Jadi ini plus 1, ini plus 1 sama dengan 0. Ya udah, berarti kesimpulannya bahwa P plus 1 ini sama dengan 0, berarti P sama dengan min 1. Dan berhubung P itu adalah sin X, berarti sin X sama dengan min 1. Lalu masukkan ke dalam sini.
ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12. Oke, untuk soal nomor 12. Nah, nomor 12 nih, A, B, C, dan E berfoto bersama, peluang A dan B selalu berdampingan. Oke, mesti di notes ya. A dan B ini harus selalu berdampingan, dan E selalu berada di ujung kanan. Peluangnya berapa? Oke, sekarang ini berarti kita bikin berupa slot aja ya. Oke, berupa slot tempat duduk gitu ya. Nah, berarti berhubung ini ada 5 orang, berarti ada 5 tempat duduk gitu ya. Nah, sekarang 3, 4, 5. Oke. Nah, ini kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4, kursi 5. Nah, katanya ini selalu berada di sebelah kanan, ujung kanan pasti di sini E itu. So, ini udah gak bakal mungkin kita otak-atik. Nah, sekarang yang kita bisa otak-atik adalah berarti yang ada di sini. Tapi dengan syarat A sama B ini berdampingan. Nah, sekarang berarti untuk A dan B selalu berdampingan itu berarti kita mau fokus sama A sama B-nya aja ya. Berarti bisa seperti ini, bisa AB atau BA, dan AB-nya pun kita bisa tukar ada di sini. Nah, sekarang berarti karena berhubung A sama B ini jadi satu paket, berarti yang kita otak-atik adalah yang ini aja nih. Yang kita otak-atik tuh berarti yang ini, bagian sini aja nih. Ini adalah A dan B. Ya. Jadi bagian yang sini bakal kita otak-atik gitu ya. Jadi yang bakal itu ada 3 ya. Orang yang bakal duduk di kursi ketiga dan orang yang bakal duduk di kursi keempat. Itu ada berapa? Ya udah, gampang kok ya. Berdasarkan kaidah pencacahan kan, berarti untuk duduk di posisi yang K1 sama K2 ini berdampingan ada 3 gitu ya. Jadi ini terhitung pasti ada 3 orang ya, kurang lebih seperti itulah, kan bisa ditukar-tukar ya. Nah, jadi di sini 2 orang dan di sini 1 orang. Ini ada 3 gitulah. Ibaratkan ini 3 orang lah. Nah, jadi kurang lebih bukan gitu nih, gini aja nih, dibikinnya begini. Ini 1 orang, kan udah pasti 1 paket ya. 1 paket nih anggap aja karena berhubung A sama B 1 doang. Dan kemudian yang pasti bakal diotak-atik ini untuk di sini posisinya tinggal berapa orang? Bisa 3 orang ya, antara si C ataupun D. Atau mungkin ini bakal lebih mudah pakai diagram pohon aja ya. Intinya ini pasti jawabannya 3, 2, 1 alias 3 faktorial kurang lebih. Nah, atau mungkin secara logik ini aja. Kalau misalkan A dan B ini adalah selalu berdampingan gitu ya, karena berhubung ada 4 kursi dan ini udah pasti ke 2 kursi ya sekaligus, maka kemungkinan pertama itu adalah kursi 1, kursi 2, dan ini adalah kursi 3 dan kursi 4-nya. Atau kursi pertama pertama itu yang kopong gitu ya. Kemudian kursi kursi 2 dan 3, kemudian kursi keempat, atau kursi ke-1 dan ke-2, kemudian kursi ke-45. Jadi 3, 4 ya. Jadi ini 1, 2 gitu ya. Ini 3, 4. Oke. Ini 1, ini 4, ini 2 dan 3. Ini 3 dan 4. Nah, sekarang jadi gini kurang lebih logikanya gitu ya. Jadi makanya kenapa saya bisa bilang ada 3 kali tempat duduk. Makanya saya bisa bilang ini 3 faktorial ya. Jadi 3 faktorial. Nah, sekarang 3 faktorial. Sekarang ingat, posisi A sama B atau posisi 2 orang yang beda ini kalau saya tukar susunannya pasti bisa beda juga dong. Alias artinya ini kalau misalnya kita bikin untuk yang cabang lagi kedua, maka jawabannya ini bisa
bisa sama-sama ini 21 gitu ya. Intinya ada 2 lah pasti ya. Ada 1 2, ada 21. Ya, tetap ini misalkan ini 3, ini 4 gitu ya. Ini 3, ini 4. Berarti di sini ada 2 gitu. Makanya kenapa di sini saya bilang di sini cabangnya ini ada 2 lagi. Jadi setiap ini pasti bakal ada 2. 1 2 3 4 atau 1 3 2 4. Gitu ya. Atau ini 1 2 3 4 ya, atau 1 2 4 3. Sorry. Di depan ini bukan 3 faktorial ya. Kalau 3 faktorial kan harusnya ada 6. Ada 3 cara tempat duduknya. Ya, ada 3 cara nih tempat duduknya. 1 2 3 4 1 4. Nah, sekarang kalau misalkan dari sini ini kan bisa 1 2 3 4, 2 1 3 4 ya kan? Nah, sekarang 2 1 3 4. Nah, kemudian ada lagi dong. Apa? Kalau misalkan ditukar, ya kan? Kalau ditukar 1 2 ini bukan 3 4 melainkan 4 3. Sama juga kalau 2 1 ya. 2 1 4 3 kan juga sama. Nah, ini ketukar nih, set. Nah, jadi ada 4 nih, ya. Ada 4 cabang. Kurang lebih seperti itulah logikanya. Jadi di sini 3 dikali 4 gitu aja saya bikinnya. Jadinya banyak tempat duduk yang mungkin adalah 3 kali 4 ya. Karena pasti ini di sini pun akan cabangnya ada 4 juga, ini pun ada 4 juga. Berarti banyak cara duduk, ya. Banyak cara duduk supaya AB berdampingan itu adalah 3 kali 4. Ini aja deh bikin bahasanya yang lebih gampang ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Gitu. Nah, sekarang ditanya peluang. Nah, ini misalkan peluang kejadian. Nah, peluang kejadian itu misalkan ini peluang kejadian AB berdampingan. Berarti bareng gitu ya. A dan B dan bareng gitu ya. Berarti banyaknya AB bareng per banyak himpunan semestanya. Nah, untuk himpunan semestanya gimana? Nah, untuk himpunan semestanya ini kan kita punya 5 kursi ya. Nah, punya 5 kursi. Nah, di mana kalau untuk tempat duduknya ini kalau nggak ada syarat, nggak ada syarat tertentu, alias boleh duduk di mana aja, ya banyak dong. Yaitu adalah di slot pertama ini kita bisa isi 5 orang. Bisa A, B, C, D, E, bisa turun duduk di situ. Kemudian karena berhubung di depan udah duduk 1, maka di sini tinggal 4. Di sini 3, 2, 1. Berarti ini kan berlaku menjadi NS, atau di sini kita bisa bilang 5 faktorial. Ya. Atau sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. So, peluangnya sama dengan 12 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coret sama dengan 1 per 10. Jadi jawaban yang benar adalah ya C gitu ya. Nah, untuk pendekatan AB itu berdampingan, mungkin ada yang pakai permutasi, ya silakan. Jadi untuk pendekatannya kalau memang ada yang mau pakai permutasi silakan, tapi kalau bisa ya. Atau mau pakai kombinasi juga kalau bisa gitu. Tapi kalau untuk soal peluang ini sebenarnya kalau emang nggak usah pakai permutasi kombinasi, mungkin alias takut salah, kalian boleh seperti ini dulu logikanya. Jadi kalau misalkan untuk kombinasi sama permutasi itu kan, kalau kombinasi itu kalau misalkan beda itu nggak masalah, jadi dihitung sama gitu. Itu biasanya contohnya kayak ngambil bola merah dari sekian bola merah kayak gitu, itu kombinasi. Kalau permutasi itu beda ya. Kalau dia beda, terhitung beda, alias memperhatikan urutan. Jadi itu baru pakai permutasi. Nah, tapi kalau ini karena berhubung memperhatikan urutan, berarti ini fix beda. Nah, kalau permutasi, ini kira-kira kalau dikaitkan dengan permutasi di mana sih? Nah, di sini nih. Ini kalau misalnya kita bikin permutasi ini, karena berhubung kita punya 3 kursi ya, hitungannya ya.
kita punya 3 kursi, terus yang kita otak-atik itu kan sebenarnya cuma 2 doang ya. Jadi ini 3 permutasi 2 juga boleh. Ya, 3 permutasi 2 jadinya 3 faktorial per 1 faktorial. Bukan. Wait. Nah, berarti bisa nggak kira-kira? 3 permutasi 2 atau 3 permutasi 3? Nah, 3 permutasi 3. Yakin? Bukan. Kalau ini udah jangan dibikin permutasi ya. Karena di sini ada yang barengan nih. Kayak gitu loh, ada barengan kayak gini. Terkecuali misalkan dari 4 orang ya kan, 4 orang di otak-atik 3. Nah, baru permutasi 3. Tapi kan kalau ini 3 di otak-atik 3-3-nya. Jadi jangan ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak mau ribet mikirin permutasi kombinasi, ya kalau misalkan soal seperti ini, kalau kalian bisa skenario aja. Kalau kecuali kalau misalkan nanti pas skenario butuh permutasi, nah baru gitu ya. Oke, jadi kalau emang nggak bisa dihubungkan dengan permutasi dan kombinasi, jangan dipaksain ya. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 13. Oke, untuk soal nomor 13, sebuah desa, suatu desa berpenduduk 5.000 jiwa. Ya, jadi ada 5.000 jiwa dengan jadi ada 5.000 orang ya, 50 penduduk ya, ada 50 orang dengan ada pendidikan terakhirnya adalah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, jadi dikasih tahu bahwa dari 5.000 orang ini dikasih tahu bahwa katanya perbandingan antara jumlah penduduk berpendidikan terakhir SD, SMP dan SMA itu adalah 26/4. Oke, berarti di sini dikasih tahu bahwa SD banding SMP banding SMA ini adalah 2/6/4. Nah, kemudian jika persentase penduduk berpendidikan PT atau perguruan tinggi itu adalah 4%, di sini 4%. Berapa sih yang SD? Nah, sebenarnya ini juga kayak perbandingan biasa ya. Ataupun logik juga bisa kok. Nah, gimana? Kalian kalau mau bikin ya tinggal cari aja yang PT-nya ini berapa. Gitu. Jadi cara pertama sebenarnya ini cara pertama ya. Cara pertama ini kalian cari dulu PT yang 4% ini berapa dari 5.000 orang gitu ya. Jadi 4/100 dikali 5.000 coret 200 orang ya, 200 orang. Sehingga berarti kita bisa bilang bahwa untuk SD sampai SMA itu berarti 5.000 ya, 5.000 dikurang 200. Berarti SD sampai SMA ini jawabannya adalah 4.800 orang. Dengan perbandingan SD sampai SMA yang seperti ini, maka kalau nyari SD-nya ya gampang. Berarti SD sama dengan 2 tambah 6 tambah 4 dikalikan dengan 4.800. Nah, sehingga SD-nya sama dengan 2 per berapa nih? 12 kali 4.800. Coret ini 400, sehingga yang berpendidikan SD adalah 800 orang ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Atau versi kedua, cara kedua, berhubung kan kita tahu bahwa yang totalnya desanya itu, jadi kan ini SD sampai SMA ini kita nggak tahu berapa persen. Nah, yang perguruan tinggi ini katanya 4%. Nah, berarti untuk yang ini untuk desa itu adalah 100%. Berarti logikanya berapa ditambah berapa supaya hasilnya 90%, 100%. Berarti sama dengan berapa? X-nya pasti 96. Nah, sedangkan dari 96% ini ada perbandingan 2/6/4. Berarti kalau kita bisa bilang bahwa persentase untuk SD-nya aja berarti 2 tambah 6 tambah 4 dikali 96%. So, jadinya 2/12 kali 96%. Jadi jawabannya ini kan coret 1 coret 8, jadinya 16%. Barulah tinggal dicari SD-nya berarti 16/100
dikali 5.000. Coret. 16 kali 50 ya jawabannya pasti 800. Ya, jawabannya tetap 800 orang. Atau mau lebih dicepatkan lagi, misalkan contoh karena udah tahu SD-nya 2 dari total perbandingannya 12 gitu ya. Jadi kalian juga boleh langsung nih untuk mencari di sini nih, kalian boleh langsung nih. Habis dari sini nih, ya kalian langsung ke atas begini. Jadinya untuk SD-nya itu sama dengan 2 per 2 tambah 6 tambah 4 dikali 96%. Nah, ingat, ini 96%-nya kan dikali dengan 5.000 orang. Nah, jadi gini bahasanya. SD-nya ini adalah perbandingan dari 2 per sekian dari 96% gitu ibaratkan. Jadi 2 per 12 dikali 96 per 100 dikali 5.000. Coret 1, coret 8, coret 1, coret. Jadi 2 kali 8 kali 50 ya. Jawabannya akan tetap 800. So, jawabannya yang E ya. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, untuk soal nomor 14, limit ya. Oke, limit dari limit x menuju 1 dari x dikali 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 pangkat 3 per 2 per x kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan akar x min 1. So, kalau ini kita masukin pasti 0 per 0. Nah, penyebab 0 yang ada di bawah itu ada banyak ya. Yang menyebabkan 0 itu adalah ini dan ini. Kalau di atasnya 0 ya nggak apa-apa. Kayak 1 kali 0 per 5 ya jawabannya 0. Tapi karena bawah atasnya 0 bawahnya 0 nggak bisa kan. Penyebab 0-nya tuh ini. So, kita harus hilangkan dia. Bagaimana caranya? Sekarang di sini ada nggak yang kita bisa otak-atik dulu gitu loh ya, ada nggak yang bisa kita otak-atik? Nah sekarang kalau untuk yang dari yang pertama dulu yang x kuadrat kurang 1, penyebab nolnya tuh sebenarnya cuma 1. Kalau kita faktorkan ini kan jadinya x plus 1 atau berapa dikali berapa, atau ini kan modelnya sama kayak x kuadrat 0x dikurang 1 gitu ya. Cari berapa dikali berapa hasilnya min 1, kalau ditambahin hasilnya 0. Yaitu adalah plus 1 dan min 1. Gitu. Nah, jadi penyebab x kuadrat kurang 1 bisa jadi 0 karena ada si ini. X min 1. Nah, kemudian ini juga ada x min 1. So, berarti kemungkinan besar ini nanti bakal kita gabungin aja bisa. Mungkin. Nah, sekarang di atas bisa nggak sih 0? Kenapa kok 0? Ada 0 ya. Kalau kita masukin penyebab 0-nya tuh di sini. Ya, penyebab 0 yang di atas tuh yang ini. Ya, penyebab 0 yang di atas tuh ini. 2 kali 1 itu 2. Dikurang 3 kali 1, 3. 2 kurang 1, 3 kan min 1. Min 1 tambah 1, 0. Jadi penyebab 0 yang di atas tuh ada tuh. Jadi kalau kita bisa kurangin ya. Nah sekarang untuk 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1 ini, kalau kita faktorin, ada nggak sih? Nah coba kita cek dulu. Ini dikali hasilnya 2. Sekarang ada nggak yang dikali hasilnya 2 kalau ditambahin hasilnya min 3? Ada. Min 2 dan min 1. Jadi ini setengah dikali 2x dikali 2x. Ini min 2, ini min 1. Nah berarti jadinya setengah. Ini kan kita bisa coret ya, sama-sama bagi 2. Jadinya berarti x min 1 dikali 2x min 1. Oh ternyata yang menyebabkan nolnya di sini juga x min 1. Sedangkan kalau kita masukin di sini kan dia 2 kali 1 dikurang 1 kan hasilnya 1. Berarti penyebab nolnya nih. Penyebab nol lagi nih. Nah berarti penyebab nolnya ini di atas ada, di bawah ada. Kita ilangin. Nah coba kalau kita lanjutkan. Berarti kan ini limit x menuju 1. Ini x dikali. Nah ini kan pangkat x kurang 1 dikali 2x kurang 1. Pangkat 3 per 2. Per ini ada x plus 1 dikali x min 1. Karena berhubung ini ada hubungan sama pangkat, ini kita ubah dalam bentuk pangkat. Jadinya x kurang 1 pangkat 1 per 2. Nah, kemudian berdasarkan aturan pangkat untuk yang di atas. Nah, berarti boleh dong kalau saya bikin begini.
2x kurang 1 pangkat 3 per 2 ya. Nah ini 3 per 2 dikalikan dengan x kurang 1 pangkat 3 per 2 per ini x plus 1. Nah ini kalau ditambah, kalau perkalian kan, kalau perkalian bilangan berpangkat itu dikali, pangkatnya ditambah. 1 ditambah setengah itu 1 setengah alias 3 per 2. Oh ternyata bener nih, bisa dihilangin, coret. Sehingga sisanya tuh ini nih. Limit x menuju 1 itu adalah x dikali 2x kurang 1 pangkat 3 per 2 per x ditambah 1. Ya udah, langsung kita masukin 1 dikali 2 kali 1 kurang 1 pangkat 3 per 2 per 1 tambah 1. Sehingga jadinya 1, ini kan 1 pangkat 1 pangkat 3 per 2 per 2. Jadi 1 kali 1 per 2. Jadi jawabannya adalah 1 per 2. Jadi jawabannya adalah C gitu. Jadi untuk mengerjakan limit itu coba dulu cek. Nah, kali aja ternyata pas sebelum kita otak-atik ternyata hasilnya nggak 0 per 0. Kalau nggak 0 per 0 ya itu langsung jawabannya gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba dia hasilnya 0, cari pembuat nolnya atau pembuat masalahnya siapa. Pembuat kita eliminate atau kita eliminasi, kita hilangkan. Bagaimana caranya? Bisa pemfaktoran, bisa merasionalkan penyebut, atau bisa menggunakan turunan. Cuman kalau untuk kondisi nomor 14 kayak gini, kalau menggunakan turunan riweuh ya. Kenapa? Karena bentuknya ada bentuk perkalian. Soalnya kalau di atas, kalau perkalian, kalau udah tahu ya, perkalian tuh diturunin kan ada rumusnya sendiri. Jadi susah, makin riweuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk menggunakan turunan itu udah cara paling terakhir kalau emang nggak mau ambil pusing. Misalnya contoh untuk trigonometri. Trigonometri itu kalau emang udah benar-benar puyeng, turunin aja gitu ya. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 15. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 ini ada diketahui bahwa sebuah fungsi setelah dimasukkan x plus 2 ini hasilnya adalah x plus 1 per x min 2. Dengan x itu sama dengan 2, ini adalah domainnya aja. Karena kalau dimasukin 2 kan tahu sendiri ya, bawahnya 0. Jadi tidak definisi. Kemudian ada gx-nya adalah x plus 1. Nah, maka semua nilai y dengan y itu adalah fungsi f of gx yang mungkin untuk x lebih besar sama dengan 6 itu berapa? Nah, sekarang be careful ya, be careful. Karena di sini f of gx dan di atas ini belum merupakan fungsi fx. So, logikanya adalah untuk mencari f of gx ini kan berarti kita masukkan aja f dalam kurung gx gitu ya. Nah, sekarang fx-nya aja belum ada gitu. Ya udah, kita cari dulu nih ya. Oke, kita cari dulu fx-nya ya berarti. Nah, kita cari fx-nya itu berarti dari ini fx-nya itu dapat dari yang fx plus 2 sama dengan x plus 1. Nah, ini kalau nggak mau mikirin langsung, mau misalnya mau coba-coba berapa gitu ya fx-nya, kalian bisa pakai cara begini aja. Misal y sama dengan x plus 2. Jadinya berarti y dikurang 2 itu sama dengan x. Nah, kemudian masukkan kembali ke persamaan di atas sehingga menjadi seperti ini. F dalam kurung y, karena x tambah 2 ini kita misalkan y, dan kemudian ini x itu adalah y kurang 2. Di y kurang 2 ditambah 1 per y dikurang 2 dikurang 2. Jadi fy-nya itu adalah y kurang 1 per y kurang 4. So, kesimpulannya kalau di sini y, di sini y, di sini y, maka kalau misalkan x ya berarti x kurang 1 per x kurang 4 gitu kan. Nah, ya udah, setelah itu barulah kita masukkan berarti f dalam kurung gx ini artinya x plus 1. Ya udah, masukin ke fx yang ada di sini. Ya udah, berarti jadinya fx plus 1 itu jadinya berarti x plus 1 dikurang 1 per x plus 1 dikurang 4. Sehingga jadinya x per x min 3. Ini untuk f of gx-nya ya. Jadi
Kita bisa bilang ini f of x nya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita dulu. Seperti inilah kalau kita bisa bilangnya. Ini f of x nya atau fgx nya ya. Nah, ini untuk fgx nya. Nah, sekarang dengan x nya lebih besar sama dengan 6, alias berarti x nya itu paling kecil 6. Kira-kira hasil y nya ini apakah jawabannya itu bakal gimana? Sekarang kita tahu bahwa untuk f of gx ini ternyata kan ketemunya x per x min 3 atau y nya ya. Atau y nya ini kan setara dengan f of gx. Y nya itu setara dengan f of gx yang dimana berarti y sama dengan x per x kurang 3. Tapi katanya dan dimana ya, karena berhubung ini bawahnya ada pecahan, ada penyebut pecahan, berarti di sini x nya tidak boleh sama dengan 3 ya. Karena kalau kita masukkan hasil bawahnya 0. Nah, sekarang yang mungkin untuk x lebih besar sama dengan 6. Oke. Sekarang kalau misalkan kita masukkan x sama dengan 6, maka nilai y-nya akan menjadi 6 per 6 kurang 3, y sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Berarti harusnya, berarti kalau y lebih besar sama dengan, berarti untuk x lebih besar sama dengan, apakah y lebih besar sama dengan 2? Oke. Untuk memastikan, berarti ini jawabannya ada yang 2 nih. Ini. Ya. Kalau ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nah, sekarang kita coba kalau x-nya kita bikin sama dengan 7. Maka y-nya adalah 7 per 7 dikurang 4. Berarti y-nya sama dengan 7 per 3. Berarti y-nya adalah 2, ternyata makin besar. Berarti fix jawabannya adalah yang A ya. Jadi jawabannya adalah karena berhubung ini kan x-nya lebih besar sama dengan 6 ya. Jadi kalau kita masukin kan pasti bakal makin gede nih harusnya ya. Coba kalau kita pilih x sama dengan 8. Berarti y sama dengan 8 per 8 dikurang 4. Coba kita cek dulu. 8 per 4. Wah, kok balik lagi? Wah, berarti bukan dong. Nah, berarti bukan nih ya. Nah, untuk seperti ini, kasus seperti ini, kita tahu bahwa sebenarnya nilai ini nih nanti kalau kita lanjutkan lagi, kemungkinan besar nih akan turun. Tapi sampai turunnya sampai berapa kan kita nggak tahu ya. Soalnya kalau dicoba nih, kalau misalkan kalian coba nih x-nya 10 ya. X-nya 10 nih 10 berarti y sama dengan 10 per 10 dikurang 4. Berarti y-nya sama dengan 10 per 6 alias y-nya sama dengan 5 per 3. Itu kan 1 koma nih. Berarti makin turun dong. Jadi habis naik turun lagi. Nah, disinilah aplikasi turunan bekerja ya. Aplikasi turunan bekerja itu di sini nih, dari sini. Nah, kita cari nih maksimum atau minimumnya. Sekarang berarti ya aksennya itu kalau kita kerjakan ini, maka berarti kita harus misalkan dulu ya. Jadi ini berarti y sama dengan x kurang 3, berarti akan ada 2 ya. Pertama yang u-nya. U-nya tuh yang bagian atas. Berarti di sini u-nya sama dengan x, berarti turunan u-nya aksennya sama dengan 1. Untuk v-nya sama dengan x kurang 3, maka v aksennya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 juga. So, tinggal kita cari nih. Nah, berarti coret-coretan ini saya hilangkan aja karena ini kan saya cuma sekedar bukti aja ya. Sekedar bukti aja. Nah, berarti langsung kita masukkan ke rumus y aksen yang u aksen kali v dikurang v aksen kali u per v kuadrat. Y aksennya sama dengan u aksen 1 kali v x kurang 3 dikurang v aksen u 1 kali x per v kuadrat. Berarti x kurang 3 pangkat 2. Berarti y aksen sama dengan ini x kurang 3 ya dikurang x per x kurang 3 pangkat 2. Jadi kalau kita lanjutkan berarti ini kan hasil y aksennya adalah berapa nih? Berarti x-nya adalah min 3 per x kurang 3 kuadrat. Oke, berarti di sini kalau kita bikin sama dengan 0 berarti emang nggak ada maksimum minimum ya berarti ya. Nah, untuk kasus seperti ini karena berhubung nggak ada, terus gimana dong?
Kan tadi kan kalau misalnya kita kerjakan, ya kalau kita kerjakan, ternyata kan jawabannya kan harus nyoba kira-kira sampai berapa sih? Mungkin nggak sih sampai 0? Karena kan jawabannya mungkin tuh ternyata ini nggak mungkin nih, ternyata jadi salah ya. Jadi salah. Yang B masih mungkin, yang C masih mungkin. So kayak gimana kira-kira? Nah, ini ada lagi satu pendekatan, ya, satu lagi pendekatan. Karena kalau misalnya pakai turunan nggak bisa, ya jangan dipakai, gitu loh. Jadi kalau untuk pakai turunan itu biasanya kalau emang yang kayak pangkat 2 ya, kurva kayak gitu bisa ya. Nah, sebenarnya kalau tadi kita hitung ya, kalau misalkan kalian mau coba-coba gitu ya, tanpa mengikuti secara seperti ini nggak apa-apa. Kayak misalnya nih, tadi kan kita nyoba X sampai 10. Coba kita gedein, X-nya sampai 15 deh. Berarti kalau X-nya 15, berarti Y sama dengan 15 per 15 kurang 3. Berarti Y sama dengan 15 per 12. Alias sama-sama bagi 3 jadi 5 per 4. 1,25. Sekarang saya gedein, jauh banget. Saya bikin X-nya 30 deh, atau 40, terserah. Atau mungkin 50 lah. Nah, sehingga Y-nya sama dengan 50 per 50 dikurang 3. Berarti Y sama dengan 50 per 47. Berarti ini jawabannya pasti 1 koma nih. Nah, mungkin nih kurang puas. Nah, jadi kalau tadi kalau mau ngeceknya sekaligus beda jauh aja. Nah, X-nya di sini ternyata kalau misalnya kita lanjutkan, misalnya X-nya 100. Berarti sama dengan 100 per atau 103 ya, kita bikinnya 103 deh. Nah, Y-nya sama dengan 103 per 103 dikurang 3. Jadinya yaitu 103 per 100. Jadi Y-nya ini sama dengan 1,03. Artinya, dapat kita katakan bahwa dia akan mendekati 1. Sampai kapanpun di drop, sampai misalnya kita bikin sampai 2000 deh ya. Y sama dengan 2003 misalkan. X-nya sorry ya. Berarti Y-nya sama dengan 2003 per 2003 dikurang 3. Jadinya Y sama dengan 2003 dibagi 2000. Ini pun jawabannya akan mendekati 1 koma. Tapi nggak tahu berapa kan? Ya udah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Itu kalau kalian misalnya kalau mau coba-coba gitu ya. Tapi permasalahannya adalah nyoba-nyobanya sampai kapan gitu loh, ya kan? Nah, atau karena berhubung ya, kan ini ditanya nilai interval Y-nya. Nilai Y dengan ketika X-nya itu lebih besar sama dengan 6. Alias berarti kita nggak tahu sampai berapa. Kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa ini punya intervalnya ini adalah begini. Intervalnya itu adalah 6 sampai infinite. Gitu ya. Jadi ada dua nih. Kalau misalkan X-nya 6 itu berapa? Kalau infinite itu berapa? Ya. Jadi kurang lebih pemikirannya seperti itu. So, kalau untuk yang X sama dengan 6, kita kerjain seperti biasa. Y sama dengan X per X kurang 3 sama dengan 6 per 6 kurang 3 sama dengan 2. Nah, sekarang kalau infinite gimana? Sedangkan kan kalau kita masukkan infinite, jawabannya nggak ada. Ya udah, kita pakai pendekatan limit. Limit X menuju infinite dari X per X kurang 3. Jadi gitu ya. Jadi untuk sampai mendekati tak hingga, jadi itu sebenarnya penggunaan limit tuh selain menggunakan untuk turun cuman sekedar ngitung tuh buat aplikasi seperti ini ya. Oke, jadinya ini berarti kita tahu ya bahwa menggunakan limit ini kan berarti kalau kalian cara panjang kan bagi dengan koefisien tertinggi. Tapi kalau koefisien tertingginya itu sama, langsung jawabannya adalah koefisiennya dibagi koefisiennya ya. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Berarti untuk X-nya infinite, maka fungsi ini akan mendekati 1. Seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan limit gitu loh. Atau sebenarnya kalau tadi kita turunkan, jadi limit ini kan pendekatannya turunannya atas sama bawah aja. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengerjakan seperti ini. Limit X menuju infinite, X per X kurang 3 itu akan sama dengan limit X menuju infinite 1 per 1. Ya jawabannya 1.
begitu. Jadi interval Y-nya itu 2 sampai 1 gitu ya. Nah, tadi mungkin kalau misalkan ada 2 lebih, mungkin kan ini kan yang mungkin aja ya. Jadi mungkin kan 2 lebih berapa gitu ya. Tapi yang mungkin itu adalah 1 di antara 1 dan 2. Karena ketika kalau kita bikin Y lebih sama dengan 2, ternyata jawabannya ada 1. Bisa 1 koma, ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada interval seperti ini, jadi kalau ada batas intervalnya juga boleh tuh ya. Ada batas intervalnya. Cuman kalau untuk pangkat 2 untuk kuadrat, bisa aja pada interval tersebut kan ada nilai maksimum nilai minimumnya kan. Nah, jadi kalau misalkan fungsi kuadrat, itu untuk mencari maksimum dan minimumnya kalian bisa menggunakan turunan. Cuman kalau pecahan itu kalian gunakan limit gitu ya, jangan pakai turunan. Karena kalau pakai turunan itu ternyata tadi nggak bisa ya. Nah, jadi pakai limit. Tapi kalau misalkan untuk fungsi kuadrat atau mungkin fungsi pangkat 3, nah itu baru bisa dipakai untuk turunan ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16.